Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bil hukmi wa qada'ihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan afdalu khalqihi wa anbiya'ihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dengan tujuan menuntut ilmu lillahi ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tentu kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya mulai daripada malam ini sampai di yaumil akhirah, terkhususnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak berguna harta, anak, kecuali hati yang bersih menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bacakan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ilmu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat, banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah turunkan di dalamnya. Salah satunya di dalam Al-Quran itu ada berisikan surah Ummul Quran, atau yang disebut dengan surah Al-Fatihah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mengajarkan doa kepada hamba-hambanya, seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ada doa yang pertama sekali diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran kepada hambanya yang Islam dan beriman. Sebelum Allah ajarkan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Dan juga sebelum Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebelum juga Allah mengajarkan doa Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Banyak doa-doa di dalam ayat suci Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kita. Namun ada satu doa yang pertama sekali Allah ajarkan kepada kita selaku hambanya yang beriman, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Onma doa na pertama sekali diajarkan Tuhan di kita. Maka sakurang-kurangna ia malkon ihdinas siratal mustaqim pada saat solat yang diwajibkan Allah Ta'ala. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Sakurang-kurangna may diamalkon ihdinas siratal mustaqim. Anggo ilay baca ho di waktu sumbayang na inan batal sumbayangmu, indah sah, indah berkarimu. Karena la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ning nabinta. Tidak sah salat orang yang tidak membaca ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Sedangkan ihdinas siratal mustaqim ada pada surah Al-Fatihah. Apalagi kita mau mengamalkan, mewiridkan, mendoa-doakan kalimat ini di setiap langkah kita, di setiap keseharian ibadah kita, di setiap kehidupan kita, sangat tegas. On mantokna terutama sekali diajarkan Allah Ta'ala di kita. Ya Allah, semoga kiranya lah Engkau memberikan kami jalan yang lurus. Mudah-mudahan ilahin ko ya Allah diami dalan na lurus. On madoah niajarkon ya Allah langsung tuita. Mudah-mudahan bisa ita amalkon doa na petek na ina. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan mengkaji sedikit tentang masalah ilmu fikih, yaitu fardu kifayah tentang mayit yang telah meninggal dunia. Karena di dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dohot Imam Hanafi, mereka sepakat bahwasana fardu kifayah simai dia dong obat mocong. Nah pertama wajib kita memandionna, kemudian napa dua na wajib kita mengkafanina, napa tujuh na wajib kita mensolatkanna, kemudian napa obat na wajib kita mengkuburkannya. Jadi yang pertama kita bahas masalah memandikan si mayit. Nabi noto adong diantara ita, adong keluarga kita suatu saat, adong pemerintah misalnya nadonok di kita, parjolo siap kita ansu bisa mengamalkan aha-aha na perlu pada saat proses pemandian si mayit. On adalah secara teorina saja. Secara ilmu syariatna na yajarkun di para ulama-ulama. Nah pertama perlu kita pahami bahwasana memandikan mayit itu hukumnya tetap fardu kifayah sekalipun mayit itu bunuh diri. Karena nabahada nih pala jabat bunuh diri nya nakon iparidi, padahal baik nama biar do ya paridi. Bahan alam nusumunnya tetap hukumna wajib kifayah. Wajib kifayah angkon dong sada-sada alak di kampung ina paridina. Pala inda dong na paridina sada atau dua alak mardosa masa kampung. Baik ia na gantung diri, baik ia na ikoyok ia tangan dia, baik ia na bunuh dia diri dia. Ita masuk may adalah orang yang bunuh diri tetap wajib baginya dimandikan, sama halnya dengan orang yang meninggal seperti biasa. Makanya bunuh dirion ulang sampai kita amalkan. Karena nabahata nih pusing dengan kehidupan dunia, menumpuk pikiran-pikiran dohot jiwanya sehingga indah kuat benteng keimanan kepada Allah Ta'ala, akhirnya igantungnya dirinya. Nah sangat bahat. Mungkin maaf-maaf diantara kita mungkin bahan utang, bahan masalah keluarga, rumah tangga,
itambah musik depe masalah dengan anak sekolah, masalah di kampung musik, masalah saudara, akhirnya frustasi, stres, digantungnya dirinya. On adalah kapanpun saatnya, dimanapun tempatnya, bunuh diri itu adalah termasuk dosa besar, dan itu adalah maksiat yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Pernah suatu ketika dalam sejarah, dalam riwayat ada kisah, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad fi sabilillah dengan para sahabat, marporang, karena najolo pada masa Nabi tabahat marporang mengalawan alak-alak na kafir. Pada saat it marporang ma ipesan kon Nabi tamatu sahabat, wahai sahabatku, fulan huwa finnar, si bulan na adunan nangkan masuk neraka ning Nabi kita. Sahabat bertanya-tanya, heran, kenapa ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah menyebutkan si bulan masuk neraka, padahal orang yang jihad berperang fi sabilillah dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Asu masuk neraka bayuan, nadut yang marporang. Akhirnya kepikiran sahabaton pangkulingi Nabi tawa. Sehingga ketika marporang, ketika berjihad fisabilillah, law marporang kaledot alak kabiri tu sisa jo pandangan nalai tu bayo nasadawan. Akhirnya ternyata begitu nida alai perilaku ni bayoon, betul kata Rasulullah bahwa si fulan masuk neraka. Iti kami alak kabiri sakali indah mati alak kabirun. Iti kami musepa dua kalina indah mati jo alak kabirun. Musuh lawannya. Iti kami patulu kalina les martahan, badan na kuat tu, pertahanan ni bayon hebat. Akhirnya tulu kali iti kami bayon kesali tu dirinya, ibuan dia pedangnya, ibunuhnya dirinya. On ma'alak na bunuh diri fi sabilillah, marporang doya tetapi ibunuhnya dirinya, tetap masuk neraka, indah dong ampun na alak na bunuh diri. Ay masodokon makin, mudah-mudahan ulang sampai terjadi perilaku perbuatan naonan di hita masing-masing na adong manangion kajion. On mana pertama hukum tentang memandikan mayit. Kemudian napaduana di dalam kitab Sabilal Muhtadin, beliau menjelaskan pengarang musannif, doa apabila kita memandikan si mayit di dalam pekarangan tempat pemandian naon, na paling deges ning beliau ibaca Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin. On sajo may baca, paladun kiba parinina on sajo may baca. Atau misal naman dongan nilak na mariyon kiba isi di sekitaran tempat parini si maiton, Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin. Ya Allah jadion ma'au ia termasuk orang-orang yang bertaubat. Nah perluan. Jadi ulang kita heran, ulang kita bingung. Ahama doa ku ustad pala pari di main. Ima doa mulisi. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin. Angguina apil kita bahasa Arab naik, bain bahasa ita. Ya Allah, jadikanlah aku dan dia ini si mayit termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Pala si mayit nai ada boru, Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku dan si mayit ini daripada orang-orang yang bertaubat. Karena pendokon ni Nabi kita indah baratarimu amal ibadah ni sada-sada alaki kecuali melewati dua jalan. Sumbayang kita indah baratarimu sumbayang tahun anggu indah dong na dua. Marsidokah kita indah baratarimu sidokahon anggu indah dong na dua. Nah pertama tobaqatul ilmi, melalui jalan ilmu. Angkon dong do ilmu na sumartarimu ibadah. Karena bahan dalam maramal tanpa ilmu indah darimu Allah Ta'ala. Jadi yang kondong ilmu nak menuntut ilmu ita dapat kajina sonjia rukunna sonjia sunnahna sonjia na membatalkonna awan mentok ilmu na dapat jalan ilmu golakna. Kemudian napaduana tabaqatut taubah, jalan taubat kepada Allah. Angkon dong taubat na somartarimu amal ibadahi. Maka sebelum berwirid, sebelum sholat, sebelum berzikir, bersihkan diri hati dengan istighfar kepada Allah. Kondong taubat. Login bersidoka astaghfirullahaladzim. Taubati jolo dirimu baru bersidoka.
Laugin mengaji Al-Quran, astagfirullahaladzim. Taubati jolo diri kita baru baca ayat-ayat suci Al-Quran na adong di sini. Jarang dong kita amalkan. Karena sangat sedikit sekarang ini orang-orang yang mengingat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya manusia tidak luput daripada salah dan dosa. Ampun itaubati saja, ampun itaubati saja. Nadege sani gid marwuduk maiba astaghfirullahalazim, gid mandi janabah maiba astaghfirullahalazim, gid hadir maiba di majelis ilmu astaghfirullahalazim, gid sembahyang menghadap Allah Taala astaghfirullahalazim. Nabi nutu sumayang tahajud sada-sada itu dibahas astagfirullahalazim. Onna sangat deges an sumber terimo amal ibadah ta. Imanakin soy dua kon simaiti termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Onda doa di sekitar pemandian. Berbeda doa nyalakna paridinai. Palayana paridina sabola kanan bismillah gubronaka ya Allah ya Rahman Rabbana wa ilaikal masyir. Isiramir gayumi. Sabola kiri bismillah gubronaka ya Allah ya Rahim Rabbana wa ilaikal masyir. Isiramir gayumi. Itong-atong bismillah gubronaka ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masyir. Itu tugas nina paridina ide. Balai tanaisi menolong-nolongi, membasuh tangan naik, membasuh patnai kon maitabay. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin. Pendapat yang pertama. Kemudian masyhur juga pendapat yang kedua, apabila kita dapat doa nangkinan, ganti daripada itu adalah Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Isayo. Palaya ada buru Allahumma gfir laha, Allahumma gfir laha, Allahumma gfir laha. Pala adong pesi lagi membaca surah Tabarok, Yasin, Aime. Palai tadi seperti pemandian ini Allahumma gfir lahu, palai dah Allahumma gfir laha. Ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosanya, ampuni dosanya. Sarupo juga mohon dohot taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Onma napotik dalam pemandian mayat. Kemudian apa tuluna, nah terakhir, nah mungkin jarang diketahui oleh seseorang ini adalah ketika memandikan si mayit, palai termasuk keluarganta, termasuk pamilinta, tulis ma ayatul kursi dohon jari telunjukmu buat ayat ni paridia disotik, bain may boltok naun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala yauduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Di dalam kitab Khazinatul Asrar padilah ayat kursi mandokon palai tulis ninna tumaiti utuh ninna jasad nai di bagasan kubur inda barani ulok palana ulat-ulat tul ahadu ularna belatung mamangan jasad ni bayo atau be alak orang tua saudarunta anakta naita tulis ayatul kursi ima di boltok nai ita tulis dohon ayat pokas paridian nai. Aon bisa doon ita amalkon apabila saudara-saudara terdekatnya na ditimpa musibahi na mengenai kematian ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. On jelas doon dalam Al-Quran doon Khazinatul Asrar kitab na dikarang di para ulama-ulama tentang membahas rahasia-rahasia ayat-ayat Al-Quran. Jadi natulu mocomon adalah hal-hal yang terpenting yang bisa kita amalkan, yang bisa kita praktekkan langsung pada saat ketika kita ditimpa oleh musibah yang namanya kematian. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin on mana dapat disampaikan saboringinon bobesoting kajinai mudah-mudahan yang manfaat di kita, menambah ilmu dohon amal ibadah ta, menguatkan keimanan dohon ketakwaan tatu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sambung fardu kifayah na lain-lain di malam-malam yang akan datang. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.